Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan kewajiban kita selaku kaum muslimin dan muslimat, yaitu thalabul ilm. Juga tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke, atau masih di dalam kitab Adabus Safar, ya, kitab adab atau etika di dalam safar atau perjalanan. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang adab-adab atau akhlak-akhlak seseorang di dalam melakukan perjalanan atau safar. Dan ini sudah kita bahas, ya. Terakhir kita masuk ke bab Terakhir kita masuk ke bab istihbabi al-khuruju yaumal khamis, bab disunnahkannya keluar pergi ketika melakukan safar itu pada hari Kamis. Wastihbabihi awwalun nahar, dan disunnahkan seseorang ketika keluar dari rumahnya melakukan safar itu di awal nahar, artinya di pagi hari, ya. Ini kata siapa? Ini kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau pergi melakukan perjalanan, jangan nanya-nanya ke sana sini, ya. Wah, orang nanya ke nela, ya, kanu naon, kanu pinter, dihitung. Ah, temenang gitu teh. Tetapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan, menganjurkan melakukan perjalanan itu di hari Kamis. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau tidak hari Kamis dosa enggak dosa. Ya, hanya saja dianjurkan di hari Kamis. Karena itu disunnahkan. Tapi ya, kita harus membedakan antara istihbab. Jadi istihbab itu artinya mustahab, dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah, oleh syariat. Jadi lamun orang ngalaksanakeun panyabaan, ya, safar, maka sebaiknya melakukannya di hari Kamis. Dan sebaiknya lagi itu dilakukan di awalan nahar, di pagi hari. Kenapa? Karena didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa dalam doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi harinya. Berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu-waktu pagi harinya. Artinya apa? Artinya seseorang yang melakukan aktivitas di pagi hari itu didoakan, yaitu didoakan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Keberkahan. Ya, doanya adalah keberkahan. Sampai kemarin disebutkan, ya, tentang bagaimana seorang sahabat yang
melakukan aktivitasnya di pagi hari, berjualan di pagi hari, dan Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan keberkahan karena doanya Rasul, yaitu Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi. Jadi ada seorang sahabat namanya Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi. Beliau melakukan apa? Tijarah. Dan melakukan tijarah perdagangannya itu di awal nahar, yaitu di pagi hari. Fa'athra wa kathra maluhu. Maka beliau diberikan kekayaan dan banyak hartanya. Karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita bahas ya. Jadi termasuk adab-adab safar yang sudah kita bahas adalah sebaiknya melakukan safar di hari Kamis, sebaiknya melakukan safar di pagi hari, ya, di pagi hari. Kita masuk ke pembahasan setelahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, bab istihbabi talabi rafqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Bab istihbab, bab disukainya talabi rafqah, mencari ar-rifqah, yaitu teman. Di dalam apa? Di dalam melakukan perjalanan. Jadi disukai, disunahkan seseorang itu ketika melakukan perjalanan jangan sendirian gitu. Sebaiknya ada temannya. Wa ta'mirihim ala anfusihim. Dan tentunya memilih di antara mereka takmir, yaitu amir, pemimpin di dalam safar. Wahidan, seseorang yuti'unahu, yang ditaati pemimpin itu. Jadi dalam bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi tentang adabus safar. Yang pertama, dia harus mencari teman dalam safar. Jadi sebaiknya jangan sendirian. Sebaiknya ada teman. Dan sebaiknya ketika melakukan safar harus dipilih salah seorang dari anggota safarnya sebagai apa? Sebagai amir, pemimpin, amirus safar. Pemimpin di dalam melakukan safar. Untuk apa? Yuti'unahu, agar ditaati. Kebayang ya, kalau kita tanpa ada amir, tanpa ada sosok yang ditaati, kemudian kita safar bareng, yang satu pengen begini, yang satu pengen begitu, yang satu istirahatnya pengen di sini, yang satu pengen di sana, itu terus akan terjadi perselisihan. Tapi kalau ada seorang amir, cek amir tembaran orang istirahat di tempat ieu, wayahana harus ditaati. Tentunya setelah musyawarah, ya, setelah musyawarah. Dan boleh kita tentunya memberikan masukan. Wah, saya nama amir tong didinya mending di tempat eta we. Ya tidak apa-apa selama amir kemudian menyepakati, sudah setuju, kita nanti istirahat di tempat sini atau tempat itu. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa harus ada pemimpin? Kenapa? Karena apa? Salam. Karena tentunya agar tidak terjadi al-amru fawdha, agar tidak terjadi urusan yang kacau. Ya, agar tidak terjadi urusan yang kacau. Sehingga tujuan yang kemudian kelompok tadi dilaksanakan semuanya berjalan dengan lancar ketika ada seorang amir yang ditaati. Ya, seorang amir yang ditaati. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, taib yu'maruna wahidan minhum yatawalla tadbiruhum. Artinya apa? Agar seorang amir tersebut apa? Yatawalla, mengurus, memperhatikan. Yaqulu nanzil namshi, maka pemimpin mengatakan kita turun di sini, kita berjalan, natawadda, kita berwudu, nataghadza, kita makan siang di sini dan di sana. Wa ma asbah dzalika, atau yang selain daripada itu. Ya, li'annahum idza lam yu'maru wahidan sara amruhum fawdha. Karena kalau tidak ada pemimpin di dalam sebuah perjalanan bisa jadi urusannya apa? Fawdha. Fawdha ini kacau gitu ya. Kacau ini ya nu hiji ka dieu, nu hiji ka ditu gitu. Sehingga apa? Sehingga untuk lebih memudahkan maka harus ada seorang pemimpin yang mengatur.
Tentunya di antara pemimpin tersebut adalah dia seorang yang selain taat gitu ya, juga dia seorang yang tahu medan, yang tahu dia medan arah tujuan yang dituju. Taib. Setelah membawakan bab, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis. Di sini ada 4 hadis ya dalam bab ini. Al hadisul awal, hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diterima dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau annan nasa ya'lamuna, kalau seandainya an-nasa manusia, ya'lamuna mereka mengetahui, minal wahdati daripada kesendirian, ma'alamu apa yang aku ketahui, masaro rokibun tidaklah saro berjalan, rokibun seseorang yang berjalan, bilailin di malam hari, wahdahu sendirian. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Jadi dari hadis yang pertama ini apa? Tentang anjuran kita mencari teman. Terlebih kalau perjalanannya di malam hari. Ya, jangan sampai sendirian. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annahu yanbaghi lil insani an yakuna ma'ahu rifqatun fis safari. Sepantasnya bagi seseorang untuk membawa teman di dalam safar, wa la yusafira wahdah, agar dia tidak melakukan safar sendirian. Ya, agar tidak melakukan safar sendirian. Kemudian dibawakan hadis yang tadi disampaikan. Artinya kata Syekh Utsaimin, annal insana la yanbaghi an yasira wahdahu fi safar. Kenapa seseorang dia tidak sepantasnya safar sendirian? Li'annahu rubbama yusabu bi maradin aw bi igma'in. Terkadang menimpa kepada orang tersebut ketika sedang safar musibah. Baik sakit, baik pingsan, aw yatasallatu alaihi ahadun, atau ada seseorang yang kemudian hendak melakukan perbuatan sewenang-wenang, misalkan ya majagma, ngabegal, apapun itu gitu ya. Au ghairu dzalika minal makhatir, atau selain daripada itu yang termasuk daripada bahaya-bahaya, fala yakunu ma'ahu ahadun yudafi'u. Sehingga kalau dia safarnya sendirian, tidak ada seseorang yang menolaknya ataupun menolongnya, membantunya. Au yukhbiru anhu ma asbah dzalik, atau minimal apa, mengabarkan tentang kondisi dia kepada keluarganya. Ya, atau mengabarkan tentang kondisi dia kepada keluarganya. Apalagi kalau tidak bawa HP, ya, apalagi kalau tidak bawa identitas. Sering tersebar, telah ditemukan mayat fulan bin fulan, enggak diketahui dia namanya siapa gitu ya. KTP-nya enggak ada, HP-nya enggak ada. Ya, wallah alam akhirnya gimana. Setidaknya kalau ada teman apa? Kalau terjadi apa-apa, akan ada yang mengabarkan kepada kerabat kita, keluarga kita, bahwasanya si fulan ya begini begitu. Setidaknya akan ada yang menyampaikan kabar. Taib. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza fil asfari allati tatahaqqaqu fiha al-wahdah. Dan tentunya perjalanan yang semodel ini adalah perjalanan yang dipastikan di dalam perjalanan itu sendirian. Kalau dulu dari tempat ke tempat, apalagi di malam hari, di perjalanan tuh nggak ada siapa-siapa, sendiri aja dia berjalan. Nah, yang seperti ini dia harus ada teman. Ya, kalau sekarang kita mungkin udah agak ramai ya, kecuali dari misalkan kemana nih, dari Lampung ke Palembang, itu masih ada tempat-tempat yang dikatakan apa, begal gitu ya, atau dan sebagainya. Masih banyak begalnya. Tapi kata Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan apa? Wa amma ma yakunu minal khututil amirati. Adapun khututnya, yaitu jalan-jalannya tersebut amirah, ramai, allati la takadu yamdi fiha daqiqatun wahidatun ila waqad marra bika fiha sayarah. Apalagi di jalan tersebut hampir lalu lalang mobil gitu ya, sampai tidak ada satu detik pun kecuali ada mobil, kayak di jalan kota gitu ya.
Fahada wa in kana al-insanu fi sayyaratihi wahdah, maka kalau kondisinya seperti ini, walaupun seseorang di mobilnya dia melakukan perjalanan sendirian, falaysa min hadzal bab, tentu ini tidak termasuk dalam bab ini. Artinya masih ada bentuk rasa keamanan gitu ya. Karena kalau terjadi sesuatu akan ada yang kemudian setidaknya gitu ya, akan ada pertolongan pertama atau lain sebagainya. Ini kata Syekh Utsaimin, perjalanan yang dikhawatirkan kalau sendirian itu adalah perjalanan yang betul-betul ya, perjalanan itu tidak ada orang lain gitu. Takutnya ada binatang buas, kebayang ya kalau di gurun pasir gitu ya, atau di padang pasir, perjalanan dari kota ke kota dulu gitu ya, apalagi pakai unta, pakai kuda, tentunya kalau nggak ada begal, atau dulu begal juga banyak ya, atau nggak apa, itu tadi binatang buas, ini dikhawatirkan. Ya nilai saminan safari wahdah, karena itu tidak termasuk bentuk safar sendirian. Lianal khututul ana ka'annama tamshi fi wasatil balad, karena sekarang khotnya jalan-jalan itu seakan-akan engkau berjalan di pertengahan kota gitu ya. Fahadha la yadkhulu fin nahi, maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam larangan. Karena tadi apa di sini seakan-akan Rasul melarang ya. Apa kata Rasulullah? Lau anna nasa ya'lamuna minal wahdah, kalau seandainya manusia mengetahui mereka tentang kesendirian di dalam safar, apa-apa yang aku ketahui, maka dia tidak akan berjalan sendirian di malam hari. Seakan-akan ada larangan dari Rasulullah untuk tidak boleh melakukan safar di malam hari sendirian. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Artinya ini adalah anjuran dari Rasulullah untuk tidak boleh banyak tertawa. Justru kalau bisa banyak menangis. Sebagaimana saya, kata Rasul, karena saya mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya neraka gitu ya, tentang bagaimana bahayanya bermaksiat atau dan lain sebagainya. Sampai Rasul mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian tidak akan banyak menangis dan justru tidak akan banyak tertawa dan justru akan banyak menangis. Berarti ini menganjurkan apa? Untuk kita banyak menangis gitu ya, daripada banyak tertawa gitu. Atau dalam hadis misalkan, lau ya'lamuna ma fi safil awal lastahammu alaihi. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan saf pertama, maka akan mereka mengundi agar mendapatkan saf pertama. Berlomba-lomba untuk supaya mendapatkan saf pertama. Kalau mereka mengetahui saf pertama, berarti apa? Berarti ini anjuran yang ditekankan oleh Rasul untuk kalau sholat sebaiknya saf pertama. Nah, di dalam hadis ini juga demikian. Law anna nasa ya'lamuna ma'a'lamu, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang aku ketahui ya tentang safar sendirian, maka mereka tidak akan safar sendirian. Artinya itu tadi ya, tentang bahaya-bahayanya. Jadi bagaimana sekarang kondisinya seseorang yang safar sendirian, pakai mobil sendirian, kalau dirasa aman gitu ya, kondisinya tidak seperti kondisi pada zaman Rasul, apalagi perjalanannya ramai seperti di dalam kota gitu ya. Sekarang dari Jakarta ke Jakarta ramai, dari Bandung ke Jakarta juga ramai gitu ya. Atau Jakarta Timur ke Jakarta Barat misalkan di dalam kota, kan jauh perjalanan itu. Bandung Selatan ke Bandung Utara misalkan, kan juga jauh perjalanan. Tapi ramai di jalan. Bisa masuk ke dalam jarak safar itu. Ya karena jauh. Apakah seperti ini juga harus duaan gitu? Ya kalau melihat dari ucapan Syekh Utsaimin, insya Allah tidak termasuk, kecuali safarnya yang tentu dalam safar tersebut dikhawatirkan ya, misalkan dari Lampung kemana, Palembang, Prabu Muli misalkan, di jalannya banyak-banyak, apalagi kita sendirian ya, masih ada begal-begal gitu ya. Taib, al-muhim, itu hadis yang pertama ya.
Tapi sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Dikatakan oleh Syekh atau Imam Nawawi rahimahullah, wa an Amr bin Syuaib, dari Amr bin Syuaib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu syaitan, seorang yang berkendara sendirian syaitan. Asyaiton maksudnya dia keduanya syaitan gitu ya. Warraqibani syaitonani, dan dua orang yang berkendara syaitonani, keduanya syaitan. Wa thalathatu rukabun, dan adapun tiga orang maka rukabun. Ya, orang-orang yang berkendara, safar berkendara. Jadi di sini seakan-akan menunjukkan tentang anjuran safar itu lebih dari 2-3 orang. Ya, lebih dari 2 atau 3 orang. Karena nanti kalau kalian melakukan safar 3 orang atau lebih, maka hendaklah salah satu di antara kalian itu jadi amirnya, kata Rasul. Ya, berarti menganjurkan apa? Safar itu 3 orang minimal. Berarti rifqah tadi disebutkan di hadis yang pertama, teman di dalam melaksanakan perjalanan safar itu berarti sebaiknya apa? Minimal 3 orang kita. Wah, berat ya safar kudu bawa 2 orang teman mah ya. Ah, mending saurang we lah, baik kumangke gitu. Kan meureun mun ngajak mah kudu dibiayaan. Taib. Kalau aduh abdi bade safar ya umroh nyalira kedah aya rencang jabaning gitu ya. Udahlah ikut aja temenin atuh pahoyong-hoyong benernya insyaallah. Amin ya Allah. Taib. Jadi hadis yang kedua ini apa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-raqibu syaiton. Seseorang yang berkendara sendirian, bersafar sendirian syaiton. Dia adalah syaiton, maksudnya apa? Keduanya syaiton. Karena tentunya di dalam kesendirian, ya. Makanya kenapa ada keutamaan seseorang ketika dia mampu bertakwa dalam kondisi kesendirian itu, masya Allah utama. Ketika dia sendirian dan mampu bertakwa kepada Allah, itu lebih utama dibanding dia bertakwa di hadapan orang. Ketika ramai-ramai kita bisa bertakwa, itu maksudnya itu bagus, tapi masih mending dibanding dia mampu bersendirian dalam kondisi bertakwa. Nah, ini tentunya ujiannya lebih besar. Bahkan Rasul menjamin orang tersebut dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang ya yang ingat kepada Allah sendirian, dia bukan rame-rame, sendirian. Bahkan apa kata Rasul, fafadat aina, dia mampu mencucurkan air matanya padahal sendirian. Maka keutamanya besar ketika seseorang dia mampu bertakwa kepada Allah ketika sendirian. Banyak orang-orang yang mampu bertakwa kepada Allah ketika rame-rame karena semangat gitu ya, masya Allah. Tapi ketika kesendirian, orang itu lebih berat untuk bertakwa kepada Allah. Itu tadi syaitan, ya, syaitan. Apalagi kalau kita safar jauh, sendirian, ya. Ini maksudnya dikhawatirkan ada madarat. Dikhawatirkan ada madarat. Waraqibani syaitonani, 2 orang berkendara yang melakukan safar juga syaitonani. Artinya masih ada terjadi perselisihan di antara 2 orang yang safar. Karena syaitan akan tahrish bainahum. Syaitan itu akan lebih bisa mengadu domba manusia kalau dia 2 orang. Beda kalau 3 orang. Makanya ada kalau orang yang poligami 2 orang, istrinya cuma 1, poligaminya lebih baik 3. Katanya ya, ini mah kata orang yang poligami ini mah. Saya mah nggak tahu. Memang tapi seperti itu. Ya, memang seperti itu. Jadi apa? Tidak ada tahrishnya, tidak ada. Tidak ada godaan syaitan, yang bisikan syaitan tidak terlalu kuat. Kalau 3-an mah gitu ya. Seorang suami istrinya 3, kalau istrinya 2 masih akan ada kecemburuan. Masih sangat besar kecemburuannya. Syaitan lebih akan kamu dari opat artinya taswe ya tama ya. Mudah-mudahan di surga insyaallah-nya. Mudah-mudahan di surga, amin. Manya di dunia henteu, di surga henteu, asa kumaha ya. Taib. Keun lah di surga mudah-mudahan ya. Teu ka sorang ayeuna mah.
Taib. Taib. Itu tadi. Warraqibani syaitonani, dua orang berkendara. Syaitonani, kenapa syaitonani? Karena dua orang itu sangat mungkin untuk terpicunya atau tersulutnya emosi gitu ya. Ego akan lebih mengedepankan ego. Taib. Yang dua orang yang berjalan itu, yang viral ya, yang jalan ke Mekah, kan dua orang, tentu nama apa pisah. Ya, tentu nama apa pisah. Beda kalau tiga orang. Ya, walaupun papisah tetap akhirnya duaan gitu. Ya, sekarang udah sampai Mekah, Masya Allah sudah umroh ya. Kapan nyusul nih jalan kaki? Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa thalathatu rukabun atau rakibun, dan tiga orang itu rukab, para pengendara. Artinya apa? Dia melakukan safar dalam kondisi tiga orang, apalagi terpilih diantaranya pemimpin, maka akan lebih mudah di dalam melakukan perjalanan, akan lebih aman, ya, akan lebih tersusun, akan lebih urusan lebih mudah kalau tiga orang lebih. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waraqibani syaitonani wa thalathatu rukabun, yani man yusafiru wahdahu syaitonun. Ya, maksudnya adalah orang yang safar sendirian dia syaitan. Walladzi yusafiru wa laysa ma'ahu mustaqillun, yaitu dia safar dan tidak ada seorang pun bersamanya. Wa hadza aidan yadullu 'alal hadri wa tanfiri minal safaril wahdah. Maka hadis ini apa? Ada bentuk hadar dari Rasulullah. Larangan tegas dari Rasul untuk melakukan safar sendirian. Kenapa? Karena itu tadi syaitan. Ya, khawatir. Taib. Karena safar itu apa kata Rasul? As-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Makanya kalau ada orang yang senang safar gitu ya, ada orang yang senang apa bahasa ininya teh? Healing atau apa yang pokoknya mah gitu ya, yang suka safar gitu ya, yang suka berpergian, yang suka traveler, bahasa Inggris namanya traveler itu suka traveling gitu ya. Kan ada orang traveling, Masya Allah, ke sini terus aja sampai dia mungkin jarang sekali dia di rumahnya. Pada travel atau safar itu apa kata Rasul? Qit'atun minal azab. Apa karena kata Rasul yamna'u ahadakum ta'amuhu wa syarabuhu. Karena seseorang akan terhalang ketika safar itu apa? Dari makanannya, dari tidurnya, apalagi dari keluarganya. Fa idza ahadukum yaqdi hajatahu, apabila seseorang di antara kalian selesai daripada safarnya, falyati ahlah, hendaklah dia buru-buru cepat datangi istrinya. Ya, apalagi ada yang travelernya muda gitu ya, buru-buru dia, apalagi travelernya sendirian, buru-buru ketika pulang dari travelingnya buru-buru datang istrinya. Karena apalagi kalau di luar sendirian, apalagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan itu ya ketika dipandang oleh seseorang, tukbil wa tudbir ala surati syaitan, dia dari depan dari belakang dia gambarnya seperti syaitan. Perempuan itu, jadi artinya apa? Menggoda kita gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu cantik. Apalagi kita pergian sendirian. Maka apa kata Rasul ketika seseorang mendapatkan hal itu, ketika dia pergi melihat perempuan, ya tukbil wa tudbir bisurati syaitan, ya gambarannya seperti yaitu menggoda gitu ya. Maka buru-buru cepat datangi istri. Buru-buru cepat-cepat datangi istri. Karena tentunya berat ya kalau dia safar sendirian. Terkecuali safar dengan istrinya. Sebab pernah dalam sebuah peperangan yang awalnya termasuk syariat dibolehkannya untuk mut'ah ya, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu awalnya boleh. Jadi para sahabat ketika itu dalam sebuah peperangan berbulan-bulan, kemudian di antara para sahabat ada yang sampai datang kepada Rasul karena tidak dapat istri gitu ya, tidak ketemu dengan istri sudah lama, akhirnya ada yang mutabatul.
Tabatul ini apa? Dipotong kemaluannya, biar tidak ada syahwat gitu. Karena pingin jihad terus. Akhirnya apa? Dibolehkan oleh Rasul untuk nikah mut'ah. Pernah boleh nikah mut'ah itu. Tapi kemudian dilarang lagi oleh Rasulullah, dimansuh hukumnya. Nikah mut'ah itu. Tapi orang-orang Syiah sampai sekarang mengambil hadis itu yang memang awalnya pernah dibolehkan, tapi menjadi haram mut'ah itu. Ini menunjukkan apa? Safar itu yaitu tadi qit'atun minal azab, sebagian daripada azab. Tersiksa dia. Makannya, minumnya, ya, tidurnya, syahwatnya, dia akan tersiksa dengan itu. Taib. Tempat paling nyaman tuh rumah. Tempat paling nyaman tuh rumah, masjid, ya, itu tempat yang paling nyaman. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang, ya Rasulullah, dari sahabat Uqbah bin Amir, hadis Tirmidzi. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan ya Rasul? Jadi apa saja yang bisa menyelamatkan kita, membuat kita ini selamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak. Yang pertama, jaga lisanmu, kamu akan selamat. Yang kedua, wal yasaka baituka, lapangkanlah, cukupkanlah bagimu rumahmu. Artinya apa? Buat kita nyaman di rumah, senyaman mungkin di rumah. Karena kalau rumah saja tidak bisa kita buat kita nyaman, kita mau cari tempat nyaman di mana lagi kira-kira? Ya. Maka kalau di rumah saja kita nggak nyaman, biasa laki-laki akan cari tempat yang nyaman, tempat mancing lah, ngobrol lah dengan sana ke sini, kemudian dengan berkumpul dengan orang-orang yang mungkin nggak jelas gitu ya. Karena memang di rumah nggak nyaman, maka buat senyaman mungkin. Ya, buat senyaman mungkin. Karena itu tadi, seseorang itu memang apa? Dia ketika melakukan safar, dia akan sedikit merasa tersiksa dengan itu sebetulnya, ya. Makan pasti seenak apapun gitu ya, tetap tinggal renah gitu bahasa kitanya. Ya, tetap ingat dewe sambal gitu ya, ingat dewe peda gitu ya, ingat dewe nukar itu ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warraqibani syaitonani wa thalathu rukabun. Adapun 3 orang baru dia ar-rukab, para pengendara, artinya orang melakukan safar. Maksudnya apa? Wa thalathatu la ba'sa, adapun 3 orang safarnya tidak mengapa. Wa hadza kama qultu muqayyadun bil asfari allati la yakunu fiha dzahibun wa atin. Dan ini kata Syekh Utsaimin, tentunya di garis bawahi dengan safar-safar yang di dalamnya safar itu tidak ada orang yang lalu lalang pergi dan pulang. Maksudnya kita soreang ke Bandung, soreang ke Dago, kan rame mobil gitu ya, rame orang lalu lalang gitu. Ini adalah safar yang betul-betul melewati tempat-tempat bahaya, apalagi ya, tempat-tempat bahaya. Maka sebaiknya dia berpergian tidak sendirian, harus mencari teman. Kemudian hadis yang ketiga, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata Abu Hurairah dan Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja thalathatun fi safarin, apabila 3 orang keluar melakukan safar, 3 orang nih ya, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah di antara mereka atau mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk jadi amir, untuk jadi pemimpin. Maka disebut dengan amirus safar, disebut dengan pemimpin safar. Ya, pemimpin tentunya kita pilih seseorang yang layak untuk kita taati dia. Kita angkat pemimpin safarnya si fulan, dan tentunya kita sepakat untuk mentaati nih ucapan-ucapan si fulan ini, kecuali ucapannya membuat kita celaka gitu ya, ada bentuk kemaksiatan, ya tidak boleh. Tetap wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu musyawarah di antara mereka. Nanti musyawarah nih dengan si amir, dengan pemimpin safar kita, sebaiknya kita berhenti di sini amir, karena kalau di sana begini. Ketika dia mengambil keputusan, saya putuskan kita berhenti di sini. Berarti kita harus taat semua. Jangan kekeh pengen di situ. Gitu mah dia tidak taat sama amir.
Itulah fungsi amir, fungsi pemimpin. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil ada kepala rumah tangga, seorang suami, itu pun amir. Wa rajulun, ya, amirun fi baitihi, seorang suami adalah amir di rumahnya, kepala rumah tangganya. Apa kata Rasul? Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan dia. Jadi semua lingkup yang ada di dalam rumahnya, tentang bagaimana istrinya, anak-anaknya salah dan jatuh kepada maksiat, suaminya atau kepala rumah tangganya diam, dia ada tanggung jawabnya dia. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Maka tentu orang yang di dalam rumah harus mentaatinya. Ya, harus mentaatinya. Karena tentu untuk kemaslahatan, ya. Kecuali kalau kepala rumah tangga memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'atal makhluq fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam melakukan kemaksiatan kepada sang khaliq, yaitu sang pencipta. Taib. Dan tentunya ada ruang lingkup yang lebih besar dari itu. Ada amirul jihad, pemimpin jihad. Ada amirul daulah, pemimpin negara kita. Ini pun termasuk yang harus ditaati. Ya, ketentuannya. Sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri, dan pemimpin. Taib. Tentunya selama mereka memerintahkan melakukan ketaatan. Kalau memerintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh taat. Sampai Syekh Bin Baz rahimahullahu taala, ketika pemimpin melakukan yang sifatnya mubah, bakal menjadi anjuran bagi kita. Pakai helm di jalan, ya kan mubah saja. Tapi kalau pemimpin misalkan harus pakai helm, atau jangan merobos batasan-batasan lampu merah gitu ya, itu untuk kemaslahatan kita semua. Dibuat peraturan itu adalah untuk kemaslahatan. Maka itu fungsi pemimpin, ya, untuk apa? Supaya ditaati, untuk kemaslahatan bersama, ya, untuk kemaslahatan apa? Bersama. Taib. Kemudian yang keempat, wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khairus sahabati arba'atun wa khairus saraya arba'u mi'atin wa khairul juyusi arba'atu alafin. Sebaik-baik sahabat, ya, teman dalam melakukan safar itu adalah 4 orang. Wa khairus saraya, dan sebaik-baik saraya ini adalah sariyah. Sebagian mengatakan sariyah ini adalah sebuah pasukan yang dipimpin oleh pemimpin jihad, seperti Rasul mengutus utusan melakukan peperangan, menyerang sebuah tempat, misalkan mengutus pemimpinnya Ali, pemimpinnya Khalid bin Walid, atau pemimpinnya siapapun, ya, dari kalangan sahabat, maka sebagian itu namanya sariyah. Maka sebaiknya apa? 400. Wa khairul juyus arba'atu alafin, dan sebaik-baik juyus, yaitu anggota perang, para tentara di dalam ghazwah, itu 4.000. Walan yuglaba itsna asyara alfan min killah, dan tentunya 12.000 pasukan tidak akan dikalahkan karena sedikit. Tapi kalau kita melihat bagaimana peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah, berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hampir keseluruhan peperangannya Rasul itu pasukan Rasul lebih kecil dibanding pasukan orang musyrik, tapi dimenangkan karena kekuatan tawakalnya, kekuatan takwanya, ya, bersandarnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minin 'alal qital, wahai nabi, anjurkan orang beriman untuk pergi berperang. Iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Apabila di antara kalian ada 20 orang yang sabar, yaglibu mi'atain, akan mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Dan apabila di antara kalian ada 100 pasukan, akan mengalahkan 10.000. Kalau 100 lawan 10.000 gitu. Jadi 1 banding berapa? Banding 10. 1 banding 10 orang. Itu di awal-awal Islam.
Apa kata Allah? Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dhafa. Sekarang mudahan, keringan bagi kalian. Iyyakum minkum isruna sabirun, iyyakum minkum mi'atun sabirun yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang. Kalau di antara kalian ada 1000 orang yang sabar akan mengalahkan 2000 orang. Jadi Allah turunkan, tapi di awal-awal Islam 1 banding berapa? Banding 10. Tetapi semakin ke sini 1 banding 2. 1 muslim, 2 kafir. Semakin ke sini justru kebalikannya. 1 kafir, muslim 2. 1 kafir, muslim 10. Sekarang 1 kafir, muslim 100. Seperti itu enggak sekarang? Seperti itu kalau kita lihat. Terbunuh dari orang-orang Palestina 1 orang, 2 orang. Mereka ketika melawan yang terbunuh 1 orang, 2 orang, dibalik diserang ribuan yang meninggal. Ini kita dalam masa-masa yang kata Rasulullah SAW, Allah angkat ya, izzatul Islam ini Allah angkat dari diri kaum muslimin. Ya, Allah angkat. Karena apa itu tadi? Karena mereka hubbud dunya. Mereka berlebihan di dalam cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci daripada kematian. Al-wahan kata Rasul, ya, sudah ada wahan dalam diri kita. Taib. Adapun hadis yang keempat tadi, ini udah ada ya. Adapun hadis yang keempat tadi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang anjuran seseorang, itu masalah masalah jumlah ya. Ini menguatkan hadis-hadis yang di atas tentang paling sedikit seseorang safar itu 3 orang. Ya, kenapa itu tadi? Ketika 3 orang akan terpilih di antara 3 itu 1 orang pemimpin. Yang kemudian pemimpin tugasnya apa? Mengatur perjalanan, mengatur urusan ya, perbekalan dan apapun itu. Ya, dan apapun itu yang tentu bisa lebih mempermudah seseorang di dalam melakukan melakukan safarnya. Maka dari apa yang tadi disampaikan dengan kemarin yang disampaikan, tentu ada beberapa adab ya, poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita memilih hari. Kalau mau milih hari Kamis. Kan banyak sekarang mah datang tatanya heula kana pinter, wah cenah miningge hari Rebo. Soalnya ya di etang teh ternyata Rebo nu alus. Padahal naon cek Rasul? Kamis. Ya, kata Rasul Kamis. Sebaiknya. Kecuali lamun Kamis sararibuk tiasana Rebo, ya tenan naon Rebo. Bukan hasil hitungan apapun itu gitu ya. Karena memang tidak bisa di hari Kamis. Karena banyak ini masih terjadi sampai sekarang gitu. Ya, dihitung-hitung, nanaon ngitung. Padahal sebaiknya apa? Sesuai dengan sunnah Rasul itu lebih baik. Setidaknya apa? Kita sesuai dengan sunnah. Yang kedua, kita setidaknya apa? Ada keberkahan karena mengikuti sunnah. Tentu dalam adab-adab safar yang sudah kita bahas tentang kita berdoa ketika safar ya, perlu kita ucapkan, memperbanyak doa ketika safar, beristirahat ya, bertobat ketika safar, atau mencari teman dalam safar, memilih pemimpin ketika melakukan safar. Ada poin-poin ya, nanti insyaallah di bahasan-bahasan setelahnya. Ya, walaupun seperti misalkan 2 rakaat sebelum safar, ada anjuran 2 rakaat pulang dari safar ya, berdoa ketika safar dengan doanya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena barang siapa yang berdoa dengan doa itu ketika safar, maka syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang lainnya, fa kaifa birajulin qad wuqiya ya wahudiya wa wuqiya. Bagaimana bisa kamu mengganggu seseorang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Atau ketika naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Atau doa yang lainnya ya, insyaallah kita bahas di waktu yang akan datang. Itu tadi mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.